pengambilan keputusan sampai group decision support system, decision support system yang tipenya kolaborasi gitu. Eh, Sedikit membahas teorinya, kalau di bukunya Loudon, decision itu ada kebagi jadi tiga, structure, semi-structure, sama unstructure. Eh, ini tuh dulu zaman aku belum masuk di bidang data juga nggak tahu kalau misalnya ternyata tipe keputusan tuh ada yang kayak gini. Dan masing-masing tipe ini ternyata berhubungan sama level of managerial atau posisi di pekerjaannya lah gitu. Kalau misalnya structured decision, mungkin simpelnya hmm, kalau anggap aja apa ya, kita punya minimarket gitu ya. Terus ada stok barang kosong. Itu kan keputusannya, oh kalau stok barang kosong, ya udah kita pesan lagi gitu. Misal eh, secara sistem kita mengenali kalau stok tinggal 5 di gudang kita, itu waktunya kita pesan lagi ke pusat gitu. Nah, itu structure decision. Jadi akan seperti terus gitu. Terus ada semi structure decision. Itu mungkin case-nya kita punya stok sesuai kebutuhan. Misal stoknya lagi 50, tapi ternyata barangnya kadaluarsa 1 minggu lagi gitu. Itu kan sebenarnya case yang normal, kita masih punya stok, dan misal kalau displaynya kosong ya harus kita isi, tapi ternyata barangnya itu kadaluarsa dalam waktu dekat. Nah, itu semi structure kan, harusnya kita isi, tapi kita perlu keputusan yang lain gitu. Kayak misalnya antara kita telepon ke pusat, apakah kita bisa minta tukar barang gitu kan dengan yang kadaluarsanya lebih lama, atau eh, oh ya udah kita sementara nggak ngejual barang ini dulu gitu, daripada beresiko tetap dijual tapi ternyata kadaluarsa gitu kan. Terus yang terakhir ada unstructured decision. Contoh kasusnya apa ya? Misal, oke, misal area minimarket kita ada bencana alam gitu, ada banjir gitu ya. Eh, itu kan barang jadi nggak bisa dikirim gitu kan. Sementara stok menipis. Nah, di situ kemudian ya butuh butuh mungkin level manager yang lebih tinggi, yang lebih tahu keputusan yang bisa diambil apa gitu. Misal ternyata kita possible untuk ngirim, eh, toko kita mungkin dapat barang, tapi harus lewat bantuan kayak misalnya perahu gitu, karena banjir gitu ya, perahu-perahu karet gitu kan. Cuma harus ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Itu kan keputusannya nggak mungkin dari yang uh, level operasional kan ya, harus mungkin dari manajer tokonya yang berani, karena dia yang bisa bisa tanya langsung nih ke pusat apakah nanti dibantu cover biaya pengirimannya gitu. Karena yang penting barangnya jangan sampai kosong dulu gitu. Misal kayak gitu. Itu contoh dari unstructured decision. Berikutnya, ini masih nyambung ke yang tadi, ada senior management, middle management, sama operational management. Operasionalnya tadi, level keputusannya structure, middle management dia yang bisa ngambil keputusan yang di luar, misal operasional tadi, misal ada case-case kecil, dia masih bisa mengambil keputusan. Kalau unstructure, itu mungkin case-case khusus ya, kayak uh, yang jarang banget kejadian. Jadi keputusannya uh, emang levelnya strategik gitu, akan mempengaruhi kayak misalnya tadi barang tetap bisa dikirim tapi biayanya jauh lebih besar, itu kan akan mempengaruhi performance toko itu ya gitu. Jadi keputusannya lumayan lumayan berat buat diambil. Berikutnya uh, untuk decision making proses pengambilan keputusan ini kalau aku lihat di bukunya Loudon mungkin yang paling simple ya, paling sederhana, ada 4 step, yaitu intelligent, design, choice, implementation. Intelligence itu kita ngumpulin informasinya dulu, keputusan yang harus kita ambil seperti apa, desain itu dari keputusan yang harus kita ambil, ada kemungkinan apa aja yang bisa kita ambil, resikonya apa gitu. Terus dari informasi-informasi itu kita kayak rangkum jadi beberapa pilihan, choice. Nah, dari situ kita ambil yang mungkin eh, apa ya, benefitnya paling besar gitu di implementation. Nah, setelah diambil keputusannya, nggak langsung oh ya udah gitu aja, tapi tetap ada monitoring. Kalau di bukunya Loudon ya, tetap ada hmm, tetap dipantau lah hasil keputusannya seperti apa. Versi yang lebih panjangnya lagi, aku sempat lihat di eh, source-nya dari ini, apa nih, UMA SSD. Sebenarnya sama 4 poin besar tadi, cuma
di sini poinnya lebih besar, dan kalau dilihat penjabaran dari masing-masing poin, kayak misalnya tadi ada, bentar deh, kok ini ku nggak jalan ya. Oke. Tadi misalnya intelligence itu uh, misal bisa dipecah jadi identify the problem, ada establish decision criteria. Terus kalau misalnya desain, keputusan apa yang harus kita ambil, uh, dipecah lagi, ini ada pembobotan. Kayak misalnya kalau keputusan A diambil, resikonya ada di cost yang harus kita keluarin lebih besar gitu. Kalau misalnya keputusan B yang diambil, biayanya murah tapi impact-nya nggak terlalu gitu. Misal kayak kita memasang reklame atau masang iklan gitu. Kalau iklan yang gede, pasti terlihat biaya yang gede. Tapi kalau misalnya iklan yang kecil, mungkin nggak banyak yang lihat, tapi kalau tempatnya bisa strategis, eh, ya mungkin impact-nya jadi pas gitu, kayak gitu. Jadi ada pembobotannya lah gitu. Terus dari masing-masing core tadi, setelah kita nentuin alternatif keputusannya ada apa aja, nah ini masih lanjutan dari yang sini sih, mana tadi, nah ini desain. Jadi masing-masing ini pecahannya itu ada di sini, tapi paling simpel dan mudah kita pahamin itu yang dari Lauden tadi gitu. Berikutnya, decision support system itu apa? Kalau aku baca dari beberapa sumber, intinya yang namanya sistem ya itu pasti computerized program gitu. Uh, jadi ngambil keputusan, tapi di balik itu ada support dari sistem, entah itu sistem yang merangkum data-datanya yang kita butuhin, atau sistem yang ngebantu nunjukin masalahnya seperti apa gitu, atau bahkan sistem yang langsung otomatis ngambil keputusan gitu, tanpa jadi usernya atau kitanya tinggal memantau aja gitu. Nah, decision support system ini tuh biasanya dia pakai data dalam jumlah besar. Jadi kalau misalnya datanya sedikit, mungkin tanpa sistem pun kita bisa ya. Tapi ketika data itu besar, misal kayak kita pengen ngambil keputusan, misal minimarket tadi, produk apa yang misalnya kalau misalnya apa kalau kita nggak punya stoknya, itu sangat mempengaruhi uh, performance minimarket kita bulan ini gitu. Nah, itu kan kita harus menggabungkan semua cabang kan, dan datanya harusnya nggak sedikit ya. Kayak misalnya kita ngumpulin semua transaksi di setiap cabang gitu. Kalau misalnya kita ngitung manual kan ya, selain ada kemungkinan ada yang kelewat, salah hitung, itu juga butuh waktu gitu. Makanya ada yang namanya deficient support system buat ngebantu itu. Berikutnya, DSS ini bisa menghasilkan berbagai keputusan gitu. Jadi keputusannya nggak saklek cuma cuma A aja gitu, tapi kita ada opsi lain gitu yang bisa diambil gitu sih. Terus yang terakhir ini mungkin nggak harus ada, tapi biasanya decision support system itu dihubungkan sama target dari perusahaan tersebut. Misal kayak revenue yang harus dicapai berapa gitu. Nanti si DSS-nya tadi itu akan ngebantu monitor. Oh, misal kita tahun ini target penjualan motor A itu 100.000. Nanti sistemnya akan nunjukin, oh performance bulan ini pencapaiannya udah berapa persen sih gitu. Kayak gitu-gitunya. Terus kalau misalnya kita kita pengen lihat lebih dalam lagi, oh yang performanya sangat bagus, meningkatnya sangat pesat, itu daerah mana ya? Nah, itu bisa dilihat. Lanjut, komponen dari DSS itu apa? Ada database. Tadi kan ada sistemnya pasti butuh datanya disimpan di database. Terus ada sistem sendiri. Uh, Kalau aku lihat, ya mungkin ini cukup dinamis ya. Di sini aku masukin beberapa poin, tapi menurutku yang namanya DSS sekarang, bentuknya sangat beragam. Nanti akan aku jelasin contoh-contohnya kayak gimana. Bahkan Instagram udah bisa nge-provide uh, sistem pendukung keputusannya buat usernya, TikTok juga punya gitu. Nanti akan kita lihat. Terus sama DSS user interface. Jadi yang namanya sistem harus ada interface-nya. Interface tuh
ya kayak tampilan aplikasinya lah ya. Jadi karena kalau misalnya kita nggak ada tampilannya yang kita lihat ya cuma data aja, cuma angka gitu. Berikutnya di buku Louden, oh ya, ini tuh materi yang tahun kemarin kayaknya aku provide. Aku masih bukunya Louden edisi ke-13 ini. Terus tadi sempat lihat yang ke-17, ternyata ada kayaknya grafik ini diperbarui sih. Jadi tadi aku coba-coba masukin. Jadi intinya dari chart ini adalah bisnis intelijen tuh nih apa ya? Intinya menyelesaikan masalah dengan sistem gitu. Jadi dengan bantuan sistem bisa dengan machine learning, bisa AI kayak gitu-gitu. Tapi intinya kita tujuannya untuk menyelesaikan suatu bisnis atau bukan suatu masalah gitu. Nah, di bukunya Louden di sini dibagi jadi 4 poin atau bahkan kalau lihat depannya ini ada 6. Yang pertama, data from business environment. Jadi semua data dikumpulin, pokoknya data apapun itu dikumpulin, ada data dari toko, data supplier, atau data aturan pemerintah, kayak misalnya pemerintah nentuin harga pokok apa gitu, ada di situ. Dari semua data itu diolah, dimasukin ke business intelligence infrastructure. Infrastructure-nya itu yang ngolah data itu, kayak misalnya server, di sini ada data warehouse, kayak gitu. Nanti setelah data diolah, sorry, di sini data cuma disimpan, terus ada yang namanya business analytic toolset. Tergantung, kalau misalnya DSS-nya cuma mau menampilkan grafik, ya benernya cukup dengan OLAP. OLAP itu apa ya? Analytical processing. Jadi dia ngubah data kita, data mentah kemudian jadi grafik kayak gitu. Kalau data mining bisa lebih jauh lagi kayak ngasih rekomendasi dan lain-lain. Mungkin detailnya, mungkin biar lebih jelasnya aku jelasin nanti gitu, biar langsung ke sampel. Lalu lanjut. Nah, um, tadi mungkin teori di buku Louden ya, yang akan kita bahas contoh-contohnya di slide berikutnya. Sebelum masuk ke contoh, aku pengen jelasin ini dulu sih, biar teman-teman tahu apa bedanya data, information, knowledge, insight, sama wisdom. Wisdom itu buat istilah aja sih, nggak ada bisa diganti apapun. Uh, Data kita tahu lah ya, data itu ya ada yang angka, ada yang hmm, kayak misalnya jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan kayak gitu. Terus information itu apa? Mungkin simpelnya gini, data itu kita tahu di Malang ada daerah yang namanya Dinoyo, Soekarno-Hatta, Dieng, apalagi ya, veteran kayak gitu-gitu. Terus informationnya, misal kita mau ngebahas soal transportasi umum gitu ya, informationnya itu contohnya kayak di Dinoyo, angkot yang ke sana apa aja, kayak misalnya ada GL, LDG gitu. Nggak tahu teman-teman sekarang masih masih naik angkot nggak di Malang gitu. Tapi aku dulu naik angkot gitu di Malang, jadi lumayan apal. Misal ada angkot GL, LDG, AL kayak gitu. Kalau misalnya di Jalan Veteran yang lewat kayak LDG, terus ada apa lagi ya, GML kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau knowledge itu kita tahu misal dari Dinoyo ke Veteran itu angkotnya ada apa aja gitu. Misal ada angkot AL itu ngelewatin mana aja gitu. Jadi kayak kita dapat informasi, oh angkot-angkot ini tuh melewatin daerah mana aja sih gitu. Nah, dari situ kalau misalnya kita butuh insight, misal kayak aku pengen dari Dinoyo ke Dieng gitu, naik angkot. Alternatifnya ada apa aja? Akhirnya karena kita udah dapat informasi masing-masing rute angkot itu kemana aja, kita jadi ada alternatif kan ya. Oh kalau misalnya dari Dinoyo mau ke Dieng, ada angkot AL, ada angkot apa-apa gitu ya. Terus masing-masing, meskipun nggak langsung ya, misal kalau misal naik AL harus oper dulu, oper apa gitu. Nah, dari insight ini, kita pokoknya semua cara untuk menuju Dieng kita udah dapet, terus kita jadi tahu nih, mana sih yang terbaik gitu. Kayak misalnya, oh ternyata kalau misalnya aku naik AL, cukup sekali jalan, nggak perlu oper-oper lagi gitu. Terus waktu tempuhnya juga paling cepat gitu, karena kalau yang lain oper-oper tuh biasanya nggak langsung, harus muter dulu kemana gitu. Nah itu yang dinamain wisdom.
Ya, kenapa aku ngebahas ini? Karena biar teman-teman tahu sih apa sih yang dinamakan data, information, knowledge kayak gitu. Jadi kalau kita lihat angka itu ya udah data aja. Tapi begitu angka itu dilabelin, oh ini tuh angka, eh, misal kita dapat angka 24 gitu ya. Oh ya udah itu sebatas angka. Tapi begitu dikasih label, oh 24 itu rata-rata usia orang Indonesia saat ini gitu. Itu jadi informasi gitu. Terus begitu disandingin dengan informasi yang lain, eh, selain selain 24 populasinya berapa aja, misal 25 populasinya sekian juta, umur 23 pokoknya sekian juta. Terus kita jadi dapat knowledge gitu. Oh ternyata eh, di Indonesia itu usianya sekarang lagi produktif-produktifnya ya. Karena ya usia 24, usia usia baru lulus saat yang bekerja gitu kan. Nah, eh, itu cara cara dari data sampai akhirnya menjadi knowledge bahkan sampai jadi insight. Lalu lanjut, ini contoh lain, ini data tahun kemarin soal nilai tukar hmm, dolar ke rupiah. Jadi kalau misalnya kita lihat yang sebagai ini maaf angkanya agak kecil, ini kan ya udah data gitu kan ya. Kita cuma tahu ada 14.000, terus ada 15 kayak, oh nggak ada, ya di sekitar 14.000 lah, ada terakhir pembukaan tertinggi terendah gitu. Tapi ketika angka itu dilabelin dengan tanggal misal, oh kita bisa jadi tahu kok di tanggal-tanggal tertentu eh, dolarnya lagi rendah ya. Kok di tanggal misal ini kok berurutan dolarnya tinggi ya gitu. Setelah eh, kita lebih dalam lagi angka itu diolah, informasi itu diolah lebih dalam, kita bisa tahu nih, oh trennya hmm, dolar itu naik. Misal ini berarti sudut pandangnya kita mau menjual dolar ya. Jadi kalau misalnya lebih rendah ya kurang bagus gitu. Kalau dolarnya lagi tinggi berarti ini plusnya hijau ya. Kalau dolarnya lebih tinggi berarti ya bagus kalau misalnya kita mau ngejual. Oh, ternyata trennya itu biasanya bertahan sekitar kayak misalnya 4 sampai 5 hari atau bahkan 6 hari gitu. Kalau misalnya dilihat lagi, eh, misal kita mau menjual dolar, rata-rata dolar itu naik selama 4 hari gitu. Tapi kalau dilihat historikalnya ada yang cuma 2 hari. Sementara tren penurunan itu rata-rata 6 hari dan kebanyakan 6 hari memang. Jadi kalau misalnya kita eh, tiba-tiba suatu hari dolarnya lagi naik di hari pertama, kita bisa dapat informasi, kita bisa dapat kayak apa ya? Kayak bilangnya apa ya? Kita dapat kayak insting gitu. eh, oh ini mungkin akan bertahan antara 2 sampai 4 hari. Mending kita jual di hari kedua atau di hari keempat. Tapi hari keempatnya beresiko karena pernah cuma bertahan di 2 hari, misal kayak gitu. Sementara kalau turun, misal kita lihat, oh dolar kok turun terus ya gitu. Tapi kita tahu nih behaviornya apa dolar yang turun itu, maaf ini tuh ya tren yang turun atau yang angka rendah ini tuh cuma bertahan di 6 hari. Jadi kita tunggu aja, jangan buru-buru dijual gitu karena takut rugi. Kita lihat di hari ketujuh kalau dia emang naik ya berarti sesuai dengan apa yang kita pahami lah gitu, sesuai insting kita gitu. Itu ya cara membaca data sih. Berikutnya, nah ini knowledge. Setelah dijadikan grafik kayak gini, misal kalian selama ini, misal teman-teman selama ini nggak pernah tahu nilai tukar dolar gitu. Kalau misalnya kita hmm, lihatnya di titik ini, oh lagi naik banget nih gitu. Ini harusnya jual atau beli atau jual ya gitu. Eh, Kalau misalnya kalian cuma lihat di titik ini ya kalian bakal ngerasa, dolarnya lagi naik banget nih. Gitu. Padahal kalau misalnya lihat grafik ini secara historikal gitu ya, oh ternyata angka dolar pernah lebih tinggi loh di 2020 gitu. Oh jadi eh, kalian kalian nggak panik lah karena sebelumnya emang sempat sempat lebih tinggi dari yang sekarang kayak gitu. Jadi data kalau misalnya kita cuma lihatnya bagian sini aja pasti seolah-olah naik tinggi banget kan ya karena sebelumnya agak rendah gitu.
Tapi kalau misalnya kita ngelihatnya lebih luas lagi, kita tarik mundur beberapa tahun ke belakang, oh ternyata dolarnya pernah pernah lebih tinggi gitu. Nah, dari situ kita mungkin ke-trigger buat cari informasi, ada apa ya, apa yang bikin dolar itu tiba-tiba naik gitu. Nah, ini kebetulan di websitenya investing.com, dia juga nyambungin sih masing-masing momen pergerakan nilai tukar eh, dolar itu disambungin gitu dengan berita-berita yang ada, kayak misalnya, oh misal ya, oh kalau misalnya pemilihan presiden kemarin tuh bikin dolar naik gitu. Oh kalau misalnya setelah pemilu, karena aku kemarin juga ngamatin, terus setelah pemilu tuh dolarnya turun lagi gitu, terus akhir-akhir ini mulai naik lagi gitu. Jadi ke depannya mungkin berarti kayak kita dapat informasi untuk mungkin yang 5 tahun yang akan datang ketika ada pemilu, tren yang sama akan berulang gitu. Jadi itu insight yang udah kita dapatkan dari uh, informasi tadi kayak gitu. Itu buat gambaran sih, data itu kayak gimana sih gitu, terus informasi kayak gimana apa bedanya sampai akhirnya bisa jadi insight. Nah, hmm, jadi kenapa kita perlu mengubah data jadi informasi? Ini sama aja kayak kita ngelihat dashboard mobil atau dashboard motor kita. Eh, Misal kayak kita nggak perlu tahu mobil kita itu bensinnya seberapa gitu. Kita cukup melihat indikatornya. Oh, kalau nyala berarti bensinnya tinggal sedikit gitu kan ya. Eh, Maksudnya kita bahkan mobil baru pun kita udah percaya kan sama indikatornya gitu. Kalau misalnya, oh jangan bensin deh, bensin tuh biasanya ini kan ya apa sih, analog gitu kan ya, atau bar gini. Nggak, bukan nyala mati. Misal ini deh lampu aja, kita tanpa perlu ke depan mobil buat lihat lampu mobil kita itu jauh apa dekat, kita kan cukup lihat dashboard ya buat nunjukin lampu itu jauh apa dekat gitu. Kalau misalnya eh, lampu kita jauh, oh berarti kita mau jalan di kota-kota aja, ya udah kita kita iniin, eh, kita buat lampu dekat gitu. Itu nunjukin kalau dengan dashboard ini tuh keputusan bisa langsung diambil gitu. Sama kayak misalnya ini brake system, biasanya kalau handremnya masih masih belum dilepas, masih ngerem gitu ya. Kalau misalnya kita jalan kan handremnya ini masih apa bilangnya, alertnya ini, tandanya ini kan masih, indikatornya ini kan masih nyala terus ya. Jadi kita nggak perlu keluar mobil ngelihat. Misal kita nggak tahu nih bedanya, eh, masih remnya masih nempel atau enggak gitu. Kita kan nggak perlu keluar mobil buat ngecek, oh remnya masih nempel nggak sih, masih kalipernya masih jepit piringannya nggak sih gitu kan. Tapi kita cukup lihat ini aja kan gitu. Jadi dari dashboard ini tuh banyak keputusan yang bisa langsung diambil. Indikator aki nyala, kita nggak perlu ngecek dayanya seberapa, kita bawa aja ke tempat servis, mereka yang suruh ngecek, kalau yang beneran bermasalah kita ganti gitu. Keputusan bisa kayak gitu. Beda kalau misalnya kita nggak punya indikator nih, indikator listrik. Kalau misalnya kita tipenya orang yang pengen ngukur terus ya, kita akan habis waktu buat ngecekin volt dayanya berapa aki kita. Kalau misalnya kita bukan tipe orang yang uh, ngecek daya terus, tiba-tiba mobil kita nggak bisa nyala aja gitu. Nah itu kan ada masalah yang timbul ya gara-gara itu gitu. Nah, itu penting, bukan pentingnya data apa ya? Mungkin sebesar itu sih impact-nya data di kita gitu. Berikutnya, eh ya, siapa aja sih usernya data untuk saat ini di industri? eh ini juga beberapa, aku juga baru dapat apa ya, baru memahami ini tuh beberapa tahun terakhir. Ternyata karena aku di bidang data ya, jadi mungkin dulu nangkepnya awal-awal oh ya udah, yang bidangnya di data aja yang menggunakan data. Ternyata enggak, semua itu, semua pekerjaan mungkin di bidang teknologi ya banyak banget yang pakai data gitu. Bahkan misalnya apa yang paling jauh di sini itu ini mungkin UI UX designer. UI UX itu yang tugasnya buat ngedesain eh, tampilan di aplikasi. Misal kalian pakai apa, misal pakai tiket.com atau Traveloka gitu. Itu tampilannya nggak cuma asal
asal dibuat kayak gitu, tapi udah ada research-nya. Misal tombol mana sih yang paling sering salah tekan gitu, tombol mana sih yang bikin orang itu harusnya tekan tombol A kok jadinya pilih tombol back ya gitu, mungkin karena bingung. Nah, itu semuanya ada mungkin kalau yang konvensional survei ya. Kalau survei kan respondennya harus ngisi manual. Kadang kurang akurat juga karena ada kecenderungan, misal kayak orangnya lagi males atau apa gitu kan, jadi nggak menunjukkan realitanya seperti apa. Tapi kalau di level aplikasi, menekan tombol itu pun sebenarnya udah bisa ke-track gitu. Eh, Kok user ngeklik back itu berarti ada kemungkinan dia salah klik kan ya gitu. Bisa dilihat sebelum klik back itu klik apa gitu. Nah, nanti oh ternyata banyak yang klik eh, misal apa ya, harusnya login tapi mereka lupa password gitu. Terus karena nggak ada button lupa passwordnya, jadi mereka pada klik back nyari lupa passwordnya ada di mana. Nah, berarti ya perlu ada yang diimprove dari halaman itu gitu. eh ini tadi banget aku coba cari, mungkin sekarang yang tren di teman-teman TikTok kayaknya ya, karena habis mengakuisisi Tokopedia kan ya. Hmm, ada company-nya di Indonesia, terus aku coba cek kalau misal di Indo itu apa ya, kesempatan kerjanya seperti apa sih gitu. Aku tadi buka TikTok karir, terus ngelihat kayak misalnya yang pertama ada eh, campaign and community fashion intern. Jadi ini tuh role-nya adalah menjalankan campaign. Jadi kalau misalnya TikTok punya campaign, eh, ini salah satu apa ya, role pekerjaan yang tugasnya untuk itu memonitor campaign-nya, mengeksekusi kayak gitu, dan community biasanya kayak user-usernya gitu kan, berdasarkan kategori tertentu. Ini kategorinya fashion. Kalau dilihat di sini itu bahkan bentar mana ya tadi ya, ada data sebentar. Apa yang bawah ini? Oh ini ada good analytic thinker, comfortable with data processing gitu. Bahkan orang yang tugasnya cuma ngebantu campaign atau ngebantu eh, apa ya, user-usernya TikTok yang kategorinya fashion, dia juga harus tahu data loh gitu. Karena ya ya itu tugasnya dia buat nunjukin yang lagi tren apa sih gitu. Mana sih yang bagusnya direkomendasiin kayak gitu-gitu. Terus dia juga yang ngebantu eh, kayak ini kan kategori event super branding tuh. Kalau misalnya ada marketing, apa sih yang harus kita kita tonjolkan saat ini? Oh ternyata sekarang tuh fashion apa ya, fashion yang mungkin yang warnanya pastel-pastel gitu. Oh ya udah, eh, eh, itu bisa jadi informasinya si si pekerjaan ini untuk oh ya udah saat sekarang itu karena trennya lagi yang pastel kayak gitu, kita bikin kayak eh, event yang ada temanya misal kayak gitu. Terus pekerjaan masih di TikTok, tadi tuh ada aku lihat itu mega mega campaign intern, masih mirip-mirip benernya di campaign. Kayaknya yang lagi banyak dibuka di TikTok soal campaign. Kalau dilihat juga requirement-nya ada data analis, dia harus tahu cara ngebaca data itu gimana buat nentuin strategi, terus conduct post analysis of the strategies to provide insight. Jadi kalau misalnya habis ngeksekusi campaign, eh, role pekerjaan ini itu tugasnya untuk menunjukkan informasinya, insight-nya itu ada apa sih? Oh ternyata misal gini, habis live apa ya? Aku bukan pengguna TikTok, jadi sedang membayangkan. Misal habis live tentang hijab gitu ya, hijab yang warna-warna gitu. Oh ternyata waktu yang dikeluarin warna pastel, pastelnya mungkin yang agak-agak keputih gitu, ternyata tren ordernya tinggi gitu. Jadi dari situ kita dapat informasi kalau oh yang tren itu warna-warna kayak gini gitu. Jadi itu nanti misal bisa disambungin ke entah promo atau apa untuk produk tertentu atau harga coret kayak gitu, kayak harga diskon kayak gitu-gitu. Jadi yang pengen aku tunjukin ke teman-teman di sini benernya yang namanya data tadi ya, ada data, information, insight.
itu mungkin eh, sekarang udah jadi hal basic yang harus kita ketahuin sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi iseng-iseng cari misal buka karirnya apa Tokped, eh, Gojek kayak gitu-gitu, eh, teman-teman tuh kebayang gitu insight itu apa sih gitu, data itu apa, information itu apa kayak gitu. Karena emang sekarang istilah ini udah ada di mana-mana gitu. Cuma emang mungkin ngebedainnya itu agak agak susah mungkin ya. Kayak ini kan ada analis data to provide insight. Apa sih provide insight dari data itu gitu. Mungkin dari contohnya tadi eh, bisa dapat gambarannya gitu. Lanjut, kalau ini aku screenshot materi tahun kemarin, mungkin udah nggak ada ini. Kalau ini masih campaign, marketing, sosial media spesialis. Ini bahkan sosial media spesialis itu juga harus bergerak berdasarkan data karena tugasnya dia kan yang memanage sosial medianya si ini ya, Bobo Box ini ya. Kalau misalnya kita cara kita memposting itu kayak nggak peduli dengan yang lagi tren tuh apa ya, mungkin engagementnya ke followernya sedikit gitu kok. Misal yang lain sekarang kan lagi tren apa ya, misal kayak ini nih, kafe-kafe Ghibli gitu kan ya, kalau aku lihat di Instagram tuh banyak gitu. Tapi ternyata Bobo Box malah mm, nge ini nge ngeposting kebanyakan gambling glamping gitu. Misal glamping trennya udah beberapa tahun yang lalu itu kan jadi ini ya, jadi oh ya udah mungkin beberapa followernya menganggap itu biasa, tapi karena yang tadi misal kayak penginapan model model kayak apa sih Hobbit yang kayak gitu-gitu, yang kayak hutan-hutan gitu temanya, orang langsung tertarik gitu. Jadi engagement tuh ini hmm, respon terhadap postingannya, entah itu diklik, entah itu di like, di komen, itu akan tinggi gitu kan. Gitu sih. Ya intinya sosial media spesialis juga butuh data gitu, melihat trennya itu sekarang seperti apa gitu. Terus ada juga bisnis analis, ini Female Daily, itu juga uh, ini ada conduct analysis and prepare bla 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 report. Nah itu juga butuh data sih, gitu sih. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat sekarang kebanyakan pekerjaan ini mungkin yang aku ambil dari tech company ya, perusahaan teknologi gitu. Jadi ya mostly mereka kan bergerak di bidang data sih, karena emang data di uh, tech company itu udah lumayan banyak lah dan mudah diakses. Terus, ya ini aku mau nunjukin soal contoh pengambilan keputusan. Aku selalu pakai contoh ini. Eh, ini apa ya? Hal paling simpel mungkin ya. Teman-teman pasti punya sosmed kan ya. Dari sosmed tuh kalau misalnya aku iseng-iseng ngambil salah satu produk di Instagram namanya Aval Goods, dia itu produk-produknya pokoknya berbahan kulit, misal kayak eh, card holder, tempat kartu, dompet, gantungan kunci, sabuk, dan lain-lain gitu. Terus aku coba iseng-iseng membandingkan beberapa postingannya gitu. Dari jumlah like aja kita bisa bisa lihat kan ya, benernya audiensnya Aval Goods ini ketertarikannya di mana sih gitu. Meskipun banyak faktor lain ya, kayak misalnya mungkin postingan yang ini di post pertama gitu, postingan yang ini di post 2 tahun kemudian gitu. Tapi kita anggap simple aja, nggak ada perbedaan itu. Misal waktunya mirip-mirip gitu. Kita lihat sekilas, oh ternyata like yang gantungan kunci ini 400 gitu. Eh, Bisa aja kita dapat informasi, oh iya sih gantungan kunci yang model kulit itu jarang gitu. Kalau card holder kayak gini udah banyak gitu. Makanya peminatnya lumayan banyak. Ini cuma sebatas dari like kan. Jadi kayak kita bisa dapat informasi yang cukup penting gitu dari sini. Lalu setelah di compare-compare, misal aku pengen compare produk yang kategorinya sama gitu. Ada beberapa sabuk, sabuk yang warnanya coklat coklat terang, biru, sama coklat muda gitu. Eh, Mana sih yang paling banyak diminati? Oh sorry, sama maaf sama black gitu. Eh, Mana sih yang paling banyak diminati? Oh ternyata yang coklat terang ini mungkin kalau menurutku warnanya agak norak ya, terang banget gitu. Tapi ternyata banyak loh yang like terlepas dari mungkin yang nge-like tadi ada entah itu pakai sistem gitu kan, kan ada juga ya beberapa akun yang bisa kayak gitu gitu. Tapi kita bisa kayak dapat insight gitu. Oh
apa coklatnya ini emang jarang ya model kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya anggap aja kita jadi pesaingnya gitu, kita bisa bikin yang kayak gini. Oh, warna coklatnya menarik, ternyata like nyaluknya banyak gitu sih. Jadi kayak ini buat nunjukin kalau benernya data ada di mana-mana. Terus kalau misalnya 412 ini akan jadi data aja kalau misalnya nggak kita translate jadi insight gitu. Setelah kita bandingin ini kan angka ini jadi nggak cuma angka total like aja kan, tapi bisa nunjukin produk mana sih yang cukup diminati atau engagementnya cukup bagus buat followernya apa goods misal kayak gitu. Lanjut, eh, ini aku mau nyeritain project yang pernah aku kerjain di Topet sih, tapi di Tokopedia. Tapi aku ngambilnya ini sampelnya dari Shopee gitu, karena karena datanya udah nggak ada kan ya. Jadi aku coba coba bikin simulasinya pakai Shopee gitu. Nah ini misal hmm, conversion rate itu apa ya? New user to new buyer. Oh ya, misal kita punya new user itu orang yang belum pernah atau user yang belum pernah beli gitu. Eh, Kalau di e-commerce di company itu ada matrix yang fungsinya bukan fungsinya, yang tujuannya untuk mengukur seberapa besar kita bisa mengkonversi dari new user yang belum pernah beli sama sekali untuk menjadi new buyer gitu. Jadi pembeli pertama karena eh, apa ya effort buat ngubah new user buat jadi buyer itu eh, cukup berat gitu dibandingkan harus mempertahankan si buyer ini karena kan kita nggak punya informasi user ini tuh sukanya apa sih gitu. Nah kalau dia trennya kok trennya stagnan ya gitu. Terus misal company-nya pengen kita harus ningkatin nih, jangan jangan bertahan di 30%, kita harus ningkatin gitu. Terus kita cari tahu dulu gimana ya caranya buat ningkatin conversion rate gitu. eh, New user supaya jadi buyer. Kita lihat dulu new user sampai jadi buyer itu rata-rata lewat mana sih channelnya gitu. Channel tuh apa ya? Kalau misalnya teman-teman lihat ada flash sale, promo, atau misalnya dari referral tuh misal kayak teman-teman dia di Instagram ada KOL atau eh, influencer yang kalian lihat terus kalian klik. Nah, itu termasuk channel tuh. Itu channelnya datangnya dari eh, biasanya apa ya kalau eksternal gitu ada kategorinya sendiri lah tergantung perusahaan itu ngelabelin apa gitu bisa aja langsung referral gitu. Nah ini ada channel-channelnya. Oh ternyata hmm, new user kita sebagian besar jadi new buyer itu karena flash sale gitu kok dibandingin yang lain kontribusinya paling besar 38%. Nah terus analisisnya coba deh difokusin di flash sale ini gitu. Nah Eh, ternyata setelah dilihat dari bulan ke bulan, trennya flash sale untuk mobile user jadi new buyer itu stagnan juga gitu. Sempat 39, naik ke 40, tapi turun lagi di 38%. Nah, gimana nih caranya buat mengoptimalkan si flash sale ini gitu? Otomatis kita butuh data kan ya, kita butuh analisis, eh, kita butuh nebak dulu nih behavior-nya apa yang bikin orang tuh kok kok di flash sale tuh nggak nambah gitu. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya di aplikasi itu benernya activity usernya bisa ke-track gitu. Kayak misalnya uh, ini ada halaman flash sale gitu ya. Setelah diklik, dia akan nyampe ke halaman barang-barang yang dijual flash sale. Ini bisa ke-track nih berapa banyak sih yang ngeklik flash sale, berapa banyak yang ngeklik produk di flash sale. Habis itu setelah lihat produknya, berapa banyak yang klik beli atau add to cart gitu. Terus berapa banyak yang sukses. Tuh. Lanjut, bisa ke-track juga sampai dari checkout, buat pesanan, sampai akhirnya melakukan pembayaran gitu, payment complete. Setelah dicek, ternyata, nah dibuat chartnya kayak gini kan ya, ini bilangnya funnel gitu. Jadi kayak dari populasi besarnya kayak corong gitu, dari populasi besar 100% orang yang klik flash sale, berapa banyak yang akhirnya lanjut ke klik produk, terus klik beli, check out, sampai akhirnya payment complete. Kalau kita lihat di sini,
trennya itu turun setelah visit, ternyata nggak banyak yang klik ya. Ada penurunan sekitar berapa ini, 22% lah. Terus kalau ini penurunannya masih nggak terlalu signifikan, begitu check out, kok yang buat pesanan dikit ya, gitu. Terus berikutnya buat pesanan ke milih pembayaran sampai payment complete, itu penurunannya juga nggak signifikan. Berarti ada dua celah nih yang perlu kita analisis. Kenapa usernya habis di sini dan di sini gitu. Setelah dicek, misal, oh maaf, aku balik lagi ke sini. Misal yang ini tadi flash sale itu kan, misal hipotesis ya. Setelah setelah masuk ke halaman flash sale, bisa jadi karena flash sale itu barangnya apa ya, bukan, biasanya flash sale itu kan ada kategorinya gitu ya di Shopee ya. Kayak misalnya flash sale elektronik, flash sale apa gitu. Nah, ternyata barang yang ditampilin tuh nggak sesuai dengan minat orang yang visit loh. Oh itu wajar gitu ya, karena emang kategorinya spesifik. Nah, kalau yang ini kan agak aneh. Orangnya udah tertarik sama barangnya, udah klik produk, bahkan udah check out lah gitu. Ketika buat pesanan, kenapa nggak lanjut gitu? Ada beberapa hipotesis kan ya, bisa jadi karena emang barangnya terlalu mahal, ya barangnya termasuk mahal, harga kirimnya mahal, atau yang lain gitu. Nah, setelah dicek, ini halaman checkout yang membuat user-usernya nggak lanjut, ini bisa ke-track semua kan ya. Berapa banyak sih yang klik alamat pengiriman, berapa banyak yang klik opsi pengiriman, gunakan voucher, dan lain-lain gitu. Ada yang klik back kayak gitu. Hmm, paling banyak ternyata klik alamat pengiriman 93%, tapi ini make sense gitu karena kalau misalnya new user dan dia akan transaksi pertama, dia harus masukin alamat pengiriman dulu gitu. Jadi ini wajar gitu. Terus opsi pengiriman ada 85% gitu. 85% terus gunakan voucher. Jadi gunakan voucher ini padahal barang yang udah murah, tapi yang masih nyari-cari voucher juga cukup banyak gitu. Apa barangnya masih termasuk mahal ya gitu. Nah, setelah dilakukan analisis lebih lanjut, akhirnya dirangkum tiga tiga apa ya, tiga user behavior yang kemungkinan jadi blocker kenapa user-usernya nggak lanjut beli gitu. Kayak misalnya alat pengiriman yang tadi aku udah jelasin kalau oh ini wajar, pengguna baru pasti klik alat pengiriman. Opsi pengiriman ini agak aneh karena biasanya eh, kita itu sudah apa ya, sistemnya Shopee sudah memilihkan eh, biaya pengiriman termurah. Tapi kenapa kok masih cari yang lain gitu? Apakah cuma pengen lihat-lihat aja, siapa tahu ada yang lebih murah gitu atau gimana? Terus gunakan voucher tadi ini juga eh, berarti ada kemungkinan barang-barangnya flash sale mungkin masih terbilang nggak murah-murah banget sampai akhirnya usernya masih cari promo gitu. Nah, misal kita kunci misal di sini ya, klik opsi pengiriman. Nah, dari sini tuh kita coba cari apa sih yang menguatkan hipotesis kita kalau eh, bayar-bayarnya flash sale itu merasa apa ya, biaya pengirimannya masih terlalu mahal gitu. Oh ya udah, kita bandingkan eh, pembeli yang dari Jawa sama luar Jawa. Jadi ini kayak ngebandingin pembeli dari Jawa dan luar Jawa. Pakai funnel yang sama tadi, ternyata yang dari Jawa itu penurunannya nggak sesignifikan yang di luar Jawa gitu. Nah, ini akhirnya kita dapat insight dari sini kalau ternyata eh, yang dari luar Jawa itu kebanyakan beli barang-barang yang ada di Jawa. Jadi kalau misalnya Kolesal misal menjual barang apa ya, yang banyak mungkin kayak center gitu ya. Orang kan sebenarnya nggak terlalu butuh center kan, tapi karena dijualnya murah, misalnya yang normalnya 50.000 jadi cuma 10.000, akhirnya orang tertarik gitu. Tapi karena sellernya di Jawa, terus pembelinya di luar Jawa, ya ongkirnya minimal 35.000 gitu kan. Jadi ujung-ujungnya si user harus ngeluarin uang 45.000 gitu. Jadi si center tadi yang kita pengen beli karena emang murah 10.000 aja, akhirnya kalau 45.000 jadi nggak jadi kan gitu. Jadi itu salah satu analisis yang bisa menguatkan hipotesis tadi sih gitu.
Eh, Setelah dicek, cari informasi yang bisa nguatin lagi. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita kayak ngumpulin informasi-informasi lain. Ternyata emang kayak proporsi dari penjual di flash sale itu kebanyakan terfokus di Jawa gitu. Sementara yang di Sumatera, di Kalimantan itu cuma dikit. Udah cuma dikit, otomatis variasi barangnya juga semakin dikit kan ya. Makanya kebanyakan pembeli yang lanjut terus tadi yang waktu aku tunjukin funnel itu yang penurunnya nggak signifikan tuh ya di Jawa karena mereka nggak ada masalah dengan biaya kirim gitu kan. Di Jawa mungkin ya kalau masih di Jawa-Jawa aja mungkin maksimal misal 25.000 gitu. Paling murah bisa cuma 8.000. Jadi ya barang murah akan tetap menarik kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh buat pengambilan keputusan sih gitu. Lalu lanjut dari analisis tadi apa sih yang bisa disimpulin gitu. Kalau ini di sini aku ngabelin unstructure, ini mungkin salah satu keputusan unstructure, jadi cukup strategik ya levelnya, nggak bisa dilakukan di level operasional, bukan yang cuma restock barang kayak gitu. Tapi ini benar-benar mempengaruhi kayak gimana caranya kita bisa mengajak merchant-merchant di luar Jawa supaya ikutan flash sale misal kayak gitu. Itu kan levelnya strategi banget ya, karena uh, ada cost juga dari perusahaan yang cukup besar yang harus dikeluarin gitu. Kayak hasil dari analisis tadi kayak misalnya keputusannya itu mengajak merchant dari luar Jawa, khususnya yang jauh dari Jawa untuk kontribusi di flash sale gitu. Misal kayak di Indonesia bagian timur itu kan kalau Kalimantan mungkin biaya kirimnya nggak semahal eh, ke Indonesia Timur gitu kan. Jadi gimana caranya biar mengajak merchant-merchant yang ada di sana gitu. Terus menunjukkan flash sale produk berdasarkan lokasinya. Misal pembelinya dari Nusa Tenggara, misal dari Lombok gitu ya, ya kalau bisa tumbuh yang dimunculin paling atas merchant-merchant yang dari Lombok gitu. Jadi biar biar barangnya tetap menarik gitu. Terus kayak misalnya nge-provide free shipping keluar Jawa gitu. Jadi kayak misalnya kalau free shippingnya di Jawa itu misal 20.000, sekarang 30, kalau free shipping misal maksimal 30.000 gitu. Terus setelah kita tahu ternyata masalahnya kalau semakin luar Pulau Jawa biaya ongkirnya semakin tinggi, gimana kalau misalnya subsidi gitu? Eh, Bebas ongkirnya di Jawa kita turunin jadi 20.000, sementara bebas ongkirnya di luar Jawa kita naikin jadi 40.000 gitu. Itu kan levelnya udah strategikal banget ya. Nah, itu jadi apa ya? Jadi contoh keputusan-keputusan yang bisa diambil dari eh, yang benernya tadi ya data mentah aja, cuma jumlah klik, banyak yang klik gitu. Tapi setelah diubah jadi informasi, jadi knowledge, jadi insight, ternyata eh, bisa membuat si pengambil keputusan tuh pede gitu. Oh, ini emang masalahnya gara-gara itu. Gitu. Lanjut lagi, ini contoh DSS. Dulu waktu aku zaman kuliah, taunya juga yang namanya decision support system itu kayak gini. Jadi penggunanya nginputin datanya kayak gimana, terus nanti sistem akan ngeluarin datanya gitu. Rekomendasinya apa? Kalau ini tuh eh, apa ya, guideline tuh apa ya? Kayak kayak sistem yang nunjukin pengobatan untuk gagal jantung gitu. Jadi si usernya mungkin dokternya atau pasiennya masukin hasil tesnya, ini ada review lab gitu ya. Mungkin kalau diklik bisa masukin data-datanya. Setelah dimasukin keluar, oh ini kan ada initial data. Oh ya, berdasarkan hasil cek lab dan lain-lain, terus setelah data yang dimasukin keluar tuh dosisnya gitu. Pengobatannya harusnya seperti apa sih? Setiap obat, terus dosisnya kayak gimana, kayak gitu. Terus nanti setelah rekomendasi pengobatannya keluar ya nanti ada sistemnya lah yang buat memonitor. Dulu aku taunya kayak gitu karena emang zaman dulu itu eh, kayak zaman dulu banget ya. 2011 lah ya waktu aku zaman kuliah mungkin data nggak sebanyak sekarang ya. Jadi yang namanya sistem tuh ya selalu kayak gini, selalu apa kita bilang desktop lah yang kayak diinstal gitu atau misalnya cuma ada di rumah sakit kayak gitu-gitu sih. Nah, makin ke sini data makin banyak, decision support system tuh levelnya nggak lagi untuk enterprise yang besar gitu, tapi
bahkan bisa bisa muncul di website, terus penggunanya atau aku misal lagi buka websitenya Antam ya bisa langsung lihat gitu, bisa langsung terbantu untuk menentukan keputusan gitu. Ini case-nya sama kayak nilai tukar dolar tadi, dolar rupiah dolar. Eh, dengan grafik ini atau data ini aku nggak perlu ngikutin harga Antam dari berapa ya? Dari 2012 sampai 2022 gitu. Gitu. Jadi kayak dengan grafik ini aku bisa langsung tahu oh harga Antam sekarang tuh eh, sejuta gitu. Sejuta ini normal nggak sih? Oh kalau misalnya kita lihat data historikalnya, data sebelum-sebelumnya di Maret aja, misal ini di titik ini 800.000, misal di titik ini anggap aja 600.000 gitu ya. Oh ini nggak normal gitu karena dalam Maret ke Mei 2 bulan, dalam 2 bulan aja naiknya 200.000 gitu. Oh jangan beli dulu deh, nanti deh karena ini termasuk mahal gitu. Gitu. Jadi kayak kita yang nggak tahu sejarahnya Antam tuh gimana, sejarah harganya gimana, kita bisa ngambil keputusan hanya dengan melihat grafik ini gitu. Gitu. Meskipun ya keputusannya nggak 100% akurat, tapi seenggaknya kita dapat apa ya informasi pengantarnya lah. Terus contoh lain Google Map, sama kayak tadi kita misal kayak dari UB pengen kebalik dari Terminal Arjosari mau ke UB, meskipun kita nggak pernah ngelewatin jalur ini, ketika kita buka Google Map kita kan pede kan ya tahu oh nanti ada pertigaan belok kiri, ada pertigaan besar belok kiri, ada pertigaan lagi pojoknya aja Masjid Sabilillah belok kanan. Padahal kita nggak pernah tahu gitu. Tapi dengan adanya data, ini benernya data, tapi divisualisasikan dalam bentuk map, ya kan? Karena kan kayak misalnya masjid ini tuh benernya dia tersimpan dalam bentuk koordinat. Misal koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa, nah nanti muncul ikonnya di sini gitu. Kita jadi tahu gitu, kalau misalnya mau ke UB dari Arjosari itu harus lewat mana sih gitu. Terus bahkan si Google Map-nya juga bisa ngasih rekomendasi. Kalau di sini ternyata macet, ada alternatif nih yang ini, yang warna abu-abu ini, ya kan. Jadi kayak ini benar sistem juga kalau lihat persyaratannya DSS tadi, dia berupa sistem, dia punya interface, dia punya data, ini benernya udah memenuhi gitu. Cuma kalau aku dulu tahunya yang konvensional tuh DSS itu untuk kebutuhan apa ya enterprise bilangnya kayak untuk rumah sakit perusahaan-perusahaan besar. Nah sekarang tuh siapapun udah bisa mengakses sebenarnya cuma dalam bentuk yang lebih menarik gitu lebih sederhana lah dan untuk kebutuhan lebih apa ya lebih general gitu. Ini contoh lain DSS juga kalau profil Instagramnya teman-teman bisnis profile setiap postingan bisa dilihat kan ada informasi berapa yang nge-save berapa yang ngelihat reach ini berapa yang ngelihat uh, postingan kita gitu dari yang lihat postingan kita itu berapa yang melihat postingan kita karena klik hashtag kita gitu berapa yang dari explore dari homepage kayak gitu. Hmm, dia sebelumnya kalau misalnya kita nggak tahu data ini oh ya udah kita cuma akan melihat postingan kita dari like aja gitu oh ternyata yang orang yang menyukai itu 544 ya kita nggak tahu kalau ternyata hashtag yang kita cantumin di akun di postingan kita itu sepowerful bisa mendatangkan 668 orang supaya seenggaknya ngelihat lah postingan kita itu seperti apa gitu. Nah, dari 668 ini ternyata ada nih yang lanjut gitu buat nge-visit profile kita. Mungkin dia tertarik dengan postingan kita gitu. Terus sebanyak 285 gitu. Nah, ini data kan. Eh, ternyata setelah diubah jadi kayak gini, kita kayak bisa menyimpulkan kok ternyata akunku itu postinganku itu cukup menarik misal kayak gitu karena ya sebanyak ini orang yang datang atau misal selama ini yang visit profil kita ternyata cuma 20 30 gitu ternyata tahu-tahu karena aku pernah iseng-iseng nyoba ya aku ngeposting tempat yang baru misal kayak coffee shop gitu coffee shopnya baru buka. Oh, ternyata yang visit lebih dari itu gitu. Ternyata kalau misalnya tempat-tempat baru orang pada iseng kan ya, kayak pada penasaran kan kayak ngecek locationnya, terus ngecek-ngecek foto-foto terbarunya itu di mana sih gitu. Oh ternyata kalau misalnya kita pengen di apa ya, di explore banyak orang,
ternyata caranya gitu ya, kita bisa kayak cari tempat yang baru, kita post eh, cukup masukin lokasi, misal kayak nge-tag akun akun coffee shopnya, nggak perlu nge-mention orang satu-satu, itu benernya sudah menarik menarik audiens yang lebih luas gitu, nggak cuma teman kita, tapi orang-orang mencari berdasarkan location-nya kayak gitu. Jadi tanpa data itu menurutku agak susah sih hal-hal kayak gitu kita bisa tahu gitu. Lanjut, ini masih banyak lagi, bahkan sampai usia gitu, jenis kelamin bisa ketahuan dari Instagram Insight. Terus ini tadi aku baru banget, aku tuh gara-gara tadi nyari kerjaan soal TikTok gitu ya. Terus jadi penasaran TikTok tuh apa ya? Hmm, aku tahunya TikTok tuh bisa live gitu kan ya. Terus ada yang ngasih, aku nggak tahu itu namanya like atau apa. Tapi penasaran, benernya sepowerful apa sih eh, TikTok itu ngasih informasi kepada audiensnya gitu. Ternyata TikTok punya feed sendiri. Ketika usernya live, dia bahkan bisa langsung menunjukkan dashboardnya gitu. Kayak GMV ini gross merchandise value kalau nggak salah. Jadi berapa banyak barang yang terjual. Bahkan orang tuh bisa lihat kayak gini tuh langsung gitu. Kita kita cukup punya TikToknya aja, kita yang live, kita bisa dapat informasi kayak gini. Bahkan kayak misalnya ini total transaksi berdasarkan menit kita bisa lihat. Ini dulu pernah aku lakukan di Tokopedia. Jadi kayak misalnya waktu itu ada event WIB, eh waktu Indonesia belanja, nah, yang tiap bulan dari apa ya, dari setiap host itu kita ngemonitor berapa banyak sih orang yang misal ketika hostnya bilang, ayo klik tap tap gitu, kita bisa nge-track yang ngeklik tap tap itu beneran banyak apa enggak, beneran ningkat enggak. Jadi omongannya host itu bener-bener bisa mengajak audiens apa enggak, itu kita bisa nge-track gitu. Dan supaya bisa ngebaca itu ya, ya mungkin kebetulan aku kerja di situ terus ada event jadi aku bisa tahu data di dalamnya kayak gimana sih gitu. Nah sekarang bahkan kita cukup punya TikTok, kita melakukan live, kita bisa dapat informasi kayak gini gitu. Jadi kayak ya sekarang yang namanya informasi itu udah se- apa ya, semudah itu kita dapetin gitu sih. Eh, ya ini tadi asal screenshot aja, seharusnya di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat eh, masih banyak, kalau kalau dilanjut lagi videonya masih banyak informasi yang bisa kita lihat kayak waktu live itu kan kita juga bisa munculin iklan di bawah ya, itu performanya kayak gimana, terjualnya kayak gimana. Ini bahkan bisa dilihat trafficnya. Traffic itu termasuk informasi yang sangat berharga. Jadi eh, misal kita bisa tahu rata-rata orang, misal kita live gitu, oh banyak yang datang. Rata-rata orang bertahan di video kita itu berapa menit sih gitu. Kalau misalnya mereka cepet bosen, kita cari produk yang paling menarik apa gitu. Kita munculin sebagai misal sebagai iklan atau misal kita taruh barangnya di depan kamera kita gini. Ada tulisannya misal ini anggap aja giveaway atau apa gitu. Itu kan orang akan, duh kok barang yang paling menarik di giveaway ya. Mereka kan cenderung menunggu untuk itu kan ya, menunggu informasi gimana cara dapetinnya itu gitu. Gitu. Jadi ya hal-hal sepele kalau misalnya kita udah punya data kayaknya bakalan banyak action yang bisa kita lakukan sih gitu. Lanjut, ini contohnya dashboard yang aku bilang tadi. eh, ini aku exit dulu deh. Level apa ya? Level enterprise atau level level perusahaan besar. Biasanya mereka punya dashboard kayak gini untuk ngemonitor eh, semua apa ya? Ya semua semua hal yang pengen dimonitor lah gitu. Makanya DSS itu kan tadi kalau nggak salah sempat ada poin eh, di awal tuh dia disesuaikan dengan ini perusahaan kan ya, matriksnya seperti apa gitu. Misal ternyata perusahaan ini pengen mengukur top produknya apa sih gitu, kategorinya apa gitu. Yang tujuannya misal kayak misal most request produknya ini, ya keputusannya ya strateginya perusahaan produk yang paling banyak di request jangan sampai stoknya kosong kayak gitu-gitu kan. Terus berikutnya terakhir ada group decision support system. Ini ada salah satu contoh dashboardnya. Jadi eh, sekarang itu
ya pengalamanku kerja di tech company, dashboard itu selalu ada, selalu cepat buat ngambil keputusan. Jadi kita misal kayak melihat, oh kok performance kemarin, anggap aja kemarin ya, tiba-tiba turun. Kita bisa langsung cari tahu, misal kita klik ini nggak berubah. Nah, misal kita klik produk apa sih yang mengalami penurunan gitu, siapa sih yang performance-nya paling rendah gitu. Ya, kita bisa bisa melihat itulah daerah mana yang penjualannya paling kecil. Jadi banyak informasi yang akhirnya bisa kita gali. Kenapa kemarin performance kita nggak bagus gitu. eh ya, oh ya, ini kenapa dinamain group decision support system? Karena benernya bukan untuk satu satu fungsi aja. Hmm, misal tim tim apa ya? Tim tim yang ngurusin gudang juga pakai ini untuk melihat kategori produknya yang lagi rame apa sih gitu. Terus tim sales bisa melihat, oh siapa sih yang performance-nya tiba-tiba melonjak gitu. Oh berarti action yang dilakukan kemarin, kayak misalnya kemarin ikut pameran apa, tiba-tiba penjualannya langsung meningkat. Oh berarti itu bagus tuh pameran yang kemarin kayak gitu. Terus ada lagi misal tim, bahkan dari level manajemennya, dari si levelnya bisa langsung lihat performance hariannya kayak gimana sih. Dia bisa langsung kayak ngecek, oh hari ini turun, sorry, kemarin turun gitu. Dia bisa langsung dapat informasi kenapa kemarin turun. Terus kalau misalnya mau drill down tuh ya ngeklik uh, chartnya bisa langsung tahu kenapa sih uh, kemarin kok datanya turun, kategori produk apa, apakah ada yang habis kayak gitu-gitu. Nah itu jadi sekarang data sepowerful itu buat mengambil keputusan. Terakhir penutupnya ada apa ya? Ada beberapa poin yang bisa kita dapetin dari yang aku share tadi. Intinya itu yang namanya decision support system itu eh, kalau aku simpulkan dari beberapa sumber itu computerized system. Jadi sistem yang nggak cuma nerima data aja, tapi dia udah dipakai buat ngolah data. Entah itu analisisnya cuma ngebuat dashboard atau analisisnya cuma ngasih rekomendasi kayak yang tadi aku bilang yang konvensional itu gitu. Terus bahkan yang zaman sekarang kan udah banyak AI gitu ya. Kita cuma ngetik apa, ya kita cuma masukin data apa, dia udah bisa menerjemahkan dalam bentuk yang jauh lebih bagus gitu. Habis itu desain super system differ from ordinary operation application. Jadi yang namanya DSS itu kalau di sini eh, aplikasi yang lain tuh contohnya yang cuma ngumpulin data gitu. Data kalau misalnya dikumpulin, oh ya udah sebatas data aja. Tapi kalau decision support system, dia harus bisa nge-provide kayak misalnya tadi eh, berbagai informasi lah ya sampai sampai yang melihat itu bisa dengan mudah menyimpulkan sesuatu atau ngambil ngambil keputusan gitu. Poin terakhirnya, decision support system allow for more information decision making, family problem solving. Jadi hmm, nggak cuma kita bisa dapat rekomendasi, tapi kita juga bisa tahu, misal ada kejadian tren penjualan yang turun, ini tuh sejak kapan sih gitu. Jadi kita bisa lihat datanya itu nge-tracknya lebih gampang gitu. Oh hari ini datanya turun, Eh, emang beneran turun hari ini aja apa udah dari kemarin-kemarin? Kalau udah dari kemarin-kemarin berarti kita perlu ngecek lagi kemarin 3 hari yang lalu itu kita habis ngapain saat penjualan itu turun kayak gitu. Ya itu kesimpulannya. Aku tutup sama quote-nya selalu sama karena menurutku ini menarik. The greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see. Jadi hmm, apa ya, data, grafik atau angka apapun ya nggak akan menarik sampai akhirnya itu dilabelin. Terus eh, kita jadi dapat bilangnya apa ya, aha moment gitu. Jadi kayak oh misal tadi usia usia orang Indonesia 26 gitu ya. Angka 26 ya 26 aja, tapi ketika dilabelin usia rata-rata orang Indonesia di 2024 gitu, kita jadi dapat wah, ternyata misal kita usianya di 24 gitu. Oh, ternyata kita termasuk usia yang eh, apa ya? Usia yang kebanyakan di Indonesia sekarang ya. Jadi persaingannya harus gimana ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi cari kerja, oh kita harus
mental kita harus kuat nih menghadapin sekian juta orang yang lain gitu. Jadi ya kita kayak imajinasi kita itu berjalan gitu. Padahal kita cuma ditunjukin 26 itu usia rata-rata orang Indonesia saat ini. Kayak gitu sih. Jadi ya eh, gambar akan tetap jadi gambar, tapi ketika bisa nunjukin hal yang di luar ekspektasi kita itu kan jadi sangat menarik sih. Bahkan kita punya imajinasi sendiri dari gambar itu. Gitu. Ya itu sekian dari saya. Semoga ada informasi yang bisa diambil sih, karena kelamaan ngomongnya kayaknya. Iya, aku kembalikan ke siapa ya? Tadi mulai duluan soalnya. Hmm, Ke Pak Hafiz mungkin. Pak Hafiz. oh ya udah ada Bu Imah. Pak Yayan. Selamat malam Bu. Selamat malam, Selamat malam Pak Pak. Hafiz. Selamat malam. Eh, Berikutnya apa? Sesi tanya jawab apa atau seperti apa? Oh ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf tadi terlambat, agak kurang enak badan ini tadi sore. Baik, kepada teman-teman yang sudah hadir, mahasiswa pelajaran mata kuliah manajemen sistem informasi, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ini kesempatan yang sangat berharga ya, bisa bertemu dengan seorang praktisi itu dari kelas BD, ada Daneta. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Daneta Lumauli ya dari kelas BD. Di sini saya izin bertanya. Tadi sudah sudah sangat jelas jelaskan terkait dengan decision support system. Namun di sini saya ada sedikit pertanyaan. Tadi kan juga disebutkan bahwa pada masa saat ini data itu sudah sangat banyak gitu. Apalagi dalam era globalisasi ini banyak perusahaan yang sudah mulai melakukan prosesnya di lingkungan internasional. Nah, pertanyaan saya, apakah decision support system ini itu bisa mengidentifikasikan dan juga mengintegrasikan variabel-variabel lingkungan yang mungkin tidak tidak apa ya, tidak terduga gitu, tidak diprediksi sebelumnya dan apabila bisa, apakah ada sistem khusus yang digunakan untuk DSS untuk mengolah dan mengintegrasikan faktor-faktor yang tidak terduga tersebut? Oh ya, terima kasih Mbak Daneta buat pertanyaannya. Aku izin langsung jawab ya. Mungkin kalau kita melihat yang ini tadi ya, masih nilai tukar rupiah tadi, ini menurutku termasuk salah satu variabel tidak terduga sih. Mana ya tadi ya? Maaf, maaf. Hmm, oh ini. Nah ini kan bisa disambungin dengan ini ya, dengan berita gitu. Sama kasusnya kayak misalnya apa ya, saham mungkin ya. Kita misal kita dikabarin orang kalau eh, salah satu perusahaan tuh sahamnya bagus terus gitu. Eh, kita kan nggak ngikutin sejarahnya itu seperti apa. Terus ketika kita pengen investasi di situ, ingin nanam saham di situ, kita bisa melihat tuh data historikalnya kayak gimana. Oh, pernah drop misal di tahun 2012 gitu. Terus kita coba cari informasi ada apa di perusahaan A tahun 2012 gitu. Eh, itu mungkin apa ya, informasi pendukungnya nggak ada di satu tempat, tapi bisa kita cari kan ya sebenarnya. Jadi ketika kita udah punya data, biasanya yang namanya tren ini, kita bilangnya itu time series. Data time series itu biasanya sangat bisa dikaitkan dengan berita yang ada gitu. Jadi mungkin salah satu caranya itu. Kalau kasus yang lain apa ya? Eh, misal tren penjualan yang naik gitu. Eh, ya mau nggak mau berarti informasi pendukungnya harus kita cari di tempat terpisah sih. Kayak ya bisa kayak googling gitu. Saat ini kayak
Hmm, aku mau bilang nggak ada, tapi sekarang udah ada AI, udah ada ChatGPT. Kalau misalnya kita tanya kenapa dolar tiba-tiba naik di tahun 2008, kayaknya dia juga bisa langsung jawab sih. Makanya eh, ketika ada AI, kayaknya nanti informasi apa tadi, lingkungan ya bilangnya ya, itu akan lebih mudah didapat sih, gitu. Ya, karena apa ya? Karena ChatGPT konsum semua informasi yang ada deh. Jadi jadi kayak keterbatasan itu udah bakalan terselesaikan beberapa tahun ke depan. Kayak gitu, Mbak. Gimana? Baik, terima kasih sudah sangat menjawab. Sama-sama. Baik, sih jawabannya Pak Rahmadian. Eh, Teman-teman yang lain mungkin kalau ada pertanyaan, yang dari kelas AI ini, dari kelas internasional. Kelas saya yang join kelas AI nggak ada yang tanya. Kelas-kelas yang lain silakan. Oke, mungkin Ada 4 itu Pak, Pak, ada Pak, 4. Pak, Pak Habis. Oh ya, ada 4 orang. Bentar, saya nggak. Oh, di chat ya, Bu? Atau silakan yang bertanya. Saya ini ya Pak, tapi nggak kelihatan juga sih. Coba saya mau nanya Pak Habis boleh ya Pak? Monggo, Bu, silakan. Pak Yayan, ini loh ya, saya lagi ngeh juga akhirnya ya DSS itu ya. Di beberapa buku itu dia mengatakan bahwa kita tahu ada SIM, ada SIA. SIM, SIA itu adalah sistem informasi yang rutin, memang dijalankan dalam perusahaan, gitu ya. Nah, DSS itu di beberapa buku mengatakan bahwa DSS ini adalah penyelesaian masalah yang khusus, bukan sesuatu yang rutin dilakukan oleh perusahaan. Tapi ternyata dari beberapa gambaran yang disampaikan Pak Yayan tadi itu adalah sesuatu yang rutin yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Seperti tadi berkaitan dengan apa sih namanya? Ada Instagram Insight yang bisa mengetahui bahwa setiap harinya yang melihat ini profil kita misalkan gitu ya. Itu ternyata itu sesuatu yang rutin gitu ya, penyelesaian masalah yang ternyata rutin juga gitu Pak Yayan. Terus yang kedua adalah bahwa penyelesaian masalah pada DSS ini pada dasarnya adalah sesuatu yang untuk bisa mendapatkan informasi itu tidak semudah ketika kita mendapatkan informasi di SIM ya, karena SIM itu ada data transaksi yang macam-macam berkaitan dengan nama supplier gitu ya, kan itu mudah untuk didapat. Tetapi kalau DSS itu dikatakan juga bahwa suatu sistem yang semi terstruktur gitu ya. Artinya kemungkinan suatu informasi itu ada sedikit sulit untuk bisa didapetin. Tapi ternyata enggak juga gitu Pak Yayan. Gimana Pak Yayan? Iya, mungkin tergantung sudut pandangnya juga ya, Bu Ima. Ya. Kayak misalnya sebagai orang yang tahu, ada yang istilahnya namanya automation, semuanya serba otomatis. Eh, jadi kalau untuk membedakan automation dan DSS ya, kalau automation keputusannya selalu sama terus gitu. Ketika stok kosong ya otomatis diisi. Ketika misalnya kita ngeset automationnya itu ketika harga saham lagi anjlok, misal turun berapa persen, langsung dijual. Itu akhirnya jadi automation gitu. Tapi sebenarnya menurut saya itu juga berangkat dari DSS kan. Itu juga butuh sistem. Kapan sih kita harus ngambil keputusan A atau keputusan B. Tapi ketika kita udah melihat, oh hasil DSS ini selalu sama. Kayak misalnya kalau dia ngasih informasi, eh, oh ketika saham mulai turun, bagusnya kita jual deh gitu. Oh kalau udah turun, misal ada pattern-patternnya kan ya Bu Ima ya. Oh kita jual deh,
ketika keputusannya akan sama terus kayak gitu, tinggal dibuat otomasinya kan Bu Ima. Jadi yang namanya DSS ini mungkin akan bergeser jadi automation itu tadi, udah rutin, ya udah biarkan sistem yang jalan sendiri Iya, gitu. iya, iya. Sementara ketika kita Ya. itu tadi hal-hal baru, kita pasti butuh pendukung-pendukung lain yang mungkin karena di DSS tadi ada opsi apa ya, opsi keputusan, ada beberapa pilihan keputusan yang bisa kita ambil. Itu jadi kayak kalau misalnya kita belum expert di bidang itu, kita jadi kebantu nih kalau keputusan A ntar resikonya apa, ada opsi B resikonya apa, kayak gitu. Ya. Itu mungkin buat membedakan. Terus kalau yang informasi susah didapat apa enggak, mungkin karena iya yang namanya apa ya, ini akhirnya saya kembali ke pemahaman saya sendiri. Maksudnya kalau melihat Instagram Insight itu kan nggak ada yang bilang itu DSS sebenarnya, Bu. Kalau misalnya kita googling itu mungkin nggak akan ada kayak misalnya di Wikipedia Instagram Insight adalah salah satu DSS gitu, nggak ada. Tapi kalau misalnya saya sambungin dengan definisi DSS yang pokoknya bisa jadi dasar buat mengambil keputusan, ada database di baliknya, ada pengolahan data, ada interface, sama keputusannya bisa beragam. Terus sama satu lagi tadi ini apa, bisa mendukung matriks perusahaan kayak gitu. Kalau kita ngelihat yang tadi, ada salah satu pekerjaan di TikTok, tujuannya adalah untuk memonitor campaign. Sebenarnya yang ada di TikTok informasi tadi kayak Instagram Insight bahkan itu kan bisa jadi informasi untuk matriks mereka kan. Oh, pencapaian kita dari marketing yang sekarang tuh kayak gimana? Karena mereka cuma pakai Instagram kan ya Bu ya. Jadi kayak mereka nggak mungkin dapat data mentahnya kan. Tapi Instagram cuma bisa memprovide informasi, oh audiens yang ngeklik seberapa banyak, itu akhirnya disambungin ke matriks mereka. Ya menurut saya gitu sih Bu. Jadi kalau saya kembali ke itu tadi, definisi umum yang banyak saya baca di internet. Ya, jadi emang sebenarnya kalau sistem informasi berbasis teknologi pada dasarnya memang apa ya, menyelesaikan masalah sih. Tapi bukan juga sih, kayak SIM itu kan berkaitan dengan data transaksi misalkan. Kita bisa dapetin informasi dari SIM itu misalkan data pemasok, data pelanggan, jumlah pengiriman gitu ya. Sesuatu yang mungkin rutin, yang tidak selalu ada masalah yang terjadi di situ ya. Sesuatu yang informasi rutin lah yang selalu diberikan. Tapi mungkin kalau di SS itu kita bisa mendapatkan sesuatu informasi yang nantinya apa ya, kita bisa analisis juga gitu loh dari informasi yang kita dapetin gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa DSS itu sesuatu yang khusus juga gitu ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang khusus yang ingin kita dapetin gitu ya. Jadi tidak suatu informasi yang rutin yang mungkin bisa setiap hari kita dapetin gitu kali ya Pak. Karena pada dasarnya sistem informasi pasti akan menghasilkan suatu informasi pastinya gitu. Tinggal sekarang informasi di SIM, di SIA itu ada informasi-informasi yang rutin, tapi pada DSS informasi-informasi itu bisa jadi akan menjadi suatu informasi yang khusus karena kita bisa menganalisis dari data-data atau keluaran dari suatu data-data yang sudah diproses yang menjadi informasi, kita bisa analisis sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, berkaitan dengan informasi yang keluar gitu kali ya Pak. Iya Bu, karena iya sih sistem informasi nggak ada, mungkin di definisinya nggak ada yang tadi ya Bu, kayak modeling, terus ada BI-nya juga kayak gitu, nggak ada rekomendasi. Jadi mungkin Ya, oke, seperti itu. ya Pak. Terima kasih Pak Yayan. Sama-sama Bu Ima. Terima kasih Pak Yayan dan Bu Ima. Teman-teman yang lain mungkin? Teman-teman mahasiswa, tidak ada yang bertanya? Sudah jelas, benar-benar jelas. Berarti besok kalau seandainya ada kuis atau ada latihan dari dosen yang bersangkutan bisa langsung jawab semua ya. Oh, itu ada bertanya. Silakan, Ebenezer.
Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam dikarenakan menggunakan PC yang tidak ada kameranya. Izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Ben Heiser dan saya izin bertanya mengenai DSS tadi ya. Apakah, mohon maaf, untuk DSS ini sendiri apakah akurat jika kita gunakan dalam menganalisis lini bisnis baru? Misalnya yang belum memiliki sumber data utama, namun bisnis ini masih ada hubungannya dengan bisnis lain. Misalnya dulu itu kasusnya ada warung telepon sebelum adanya telepon genggam. Terima kasih. Ya, makasih Mas Eben. Eh, jadi buat dasar kita apa ya? Sebelum waktu DSS itu dibuat, biasanya ada yang namanya expert system lah. Di mana si orang yang punya instingnya itu bukan orang yang punya insting apa ya? Si ahli yang di bidang itu dia mulai mengumpulkan data-data apa sih yang kita butuhin. Misal kita pengen bikin apa ya? Bikin hmm, tower tower Telkomsel gitu ya di satu daerah. Eh, kita sama sekali nggak tahu informasi soal daerah itu, nggak pernah datang juga. Itu kan kita bisa mengumpulkan informasi apapun yang ada ya, kayak misalnya populasinya seperti apa, habis itu eh, misal kira-kira daerah ini sudah cukup modern nggak? Kalau ternyata kita punya prioritas yang lain, misal ada beberapa daerah, kita pasti carinya daerah yang paling modern dulu kan ya. Maksudnya modern itu kayak, oh yang eh, rata-rata eh, orang-orangnya atau populasinya itu usianya masih cukup muda, mereka udah tahu teknologi gitu. Karena kalau misalnya kita memprioritaskan daerah yang menurut kita teknologinya kayak masih jauh deh, itu ya sayang kan. Mending kita bikin towernya di daerah yang hmm, daerah yang tadi yang teknologinya udah kelihatan cukup maju. Nah, ya pentingnya expert system di situ sih. Jadi orang-orang yang ahli yang punya insting, oh kalau misalnya kita mau bikin tower, pertimbangannya adalah pasti kita pengen ada profit dulu. Kalau ada profit ya berarti harus banyak orang yang ketika kita bikin tower, usernya juga harus cukup banyak gitu. Jadi secara biaya operasional tertutupi. Akhirnya kita butuh informasi soal populasi orang di situ, mungkin rata-rata usianya. Ini kalau misalnya datanya ada ya, kalau misalnya disuruh anggap aja semua data ada, terus kita milih nih mana yang mau kita pakai gitu. Informasi itu, terus pengguna teknologinya seberapa banyak kayak gitu. Jadi kita bahkan nggak apa ya, misal data soal tower penggunanya berapa di Stars itu nggak ada, tapi kita akhirnya bisa pakai data-data yang lain kan, gitu. Jadi kalau di bidang data itu akan kayak gitu. Kayak misalnya ada orang tiba-tiba tanya kenapa dolar setiap Oktober turun. Oh yaudah kita kumpulin aja berita-berita di bulan Oktober kita sambungin. Mana sih yang kira-kira berdampak ke kepercayaan misal luar terhadap Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi eh, soal akurasi data itu tergantung hmm, pasti ada pengujian dulu di awal, kayak misalnya setelah data dikumpulin kita uji dulu apakah data ini udah cukup bisa mendukung buat keputusan kita. Kalau misalnya enggak ya kita ngumpulin data-data pendukung yang lain gitu sih Mas. Jadi kalau ditanya apakah kita nggak punya data tapi data yang lama itu bisa mendukung, ya mau nggak mau harus melewati pengujian dulu gitu. Kalau misalnya trennya masih sama, maksudnya kita bisa nyambungin antara data yang kita punya yang lama itu dengan tren yang baru ini, ternyata misal orang zaman dulu itu kalau misalnya kita kasih apa sih eh, kayak misalnya Alfamart tuh yang kasih lembaran buat diskon, tiba-tiba besoknya banyak yang datang, kita coba dulu hari ini. Kalau misalnya kita kasih ternyata impact-nya sama, berarti datanya masih bisa kita pakai gitu. Tapi kalau ternyata hasil testing menunjukkan, oh nggak sama, berarti ada yang perlu kita perbaiki atau kita tambahin informasinya. Kayak gitu sih. Jadi tidak menjamin akan selalu bagus. Gitu ya Mas Eben ya. Menjawab nggak ya? Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Yayan. Teman-teman yang lain mungkin?
Oke, kalau belum ada yang tanya, saya boleh bertanya mungkin Pak. Silakan Pak Hafiz. Ya, kebetulan saya memang apa ya, ada elemen teknologi di dalam background pendidikan saya. Jadi saya rencana lanjut S3 pun itu di manajemen operasional saya insya Allah memasukkan juga elemen teknologi berupa blockchain dan AI juga. Istilah integrasi blockchain dan AI di manajemen operasional. Nah, di sini utamanya kan tadi Bapak sempat menyinggung juga tentang AI ya untuk Ya, DSS juga. Jadi sebenarnya memang apakah masa depan dari decision support system sendiri kan pengambilan keputusan tetap ada pada akhirnya di tangan manusia. Ya, ya. tapi AI berarti akan jadi tools utama ya Pak berarti di masa depan ketika untuk pengambilan keputusan salah satu tools utama. Berarti kira-kira eh, sebagai expert di data, orang-orang yang data experts, orang-orang yang memang ahli pengolahan data, itu apakah pada akhirnya akan tergantikan oleh AI atau mereka sebaliknya dengan adanya AI dan apabila mereka bisa beradaptasi, malah bisa memberikan data yang lebih sharp, yang lebih apa ya, bisa memberikan insight yang lebih mendalam lagi, Pak, kira-kira. Kalau boleh tahu dari sisi praktisi. Ya. Eh, Kalau sekarang itu apa ya? Semua yang berhubungan dengan AI itu sedang di masa-masa kita kayak apa ya? Meningkatkan akurasi lah. Jadi semuanya itu masih butuh diperbaiki di dalamnya. Kayak misalnya ChatGPT, gimana caranya ChatGPT itu bisa membaca semua teks yang ada gitu. Jadi cara mengenalin struktur teks itu pasti ada expert yang menanam, yang bikin modelnya. Kayak misalnya gini, misal di Indonesia itu kalau satu kalimat pasti ada subjek, predikat, objek, normalnya kayak gitu. Nah, expert sistemnya akan ngebantu si memodelkan si ChatGPT itu kalau misalnya ada kalimat gini, mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, mana yang jadi objek, sampai akhirnya dia bisa atau mampu eh, menunjukkan apa ya, bisa ngasih jawaban yang sesuai gitu. Jadi eh, kalau saya lihat ChatGPT masih belum bisa kayak eh, apa ya, tanpa sentuhan manusia tiba-tiba dia udah jago sendiri, akurasinya makin meningkat. Kalau saya lihat tuh kayak apa ya, kayak Robocop mungkin ya, film zaman dulu, dia tiba-tiba bisa benar-benar menggantikan manusia. Saya belum bisa bukan belum bisa, saya belum melihat itu gitu. Jadi di balik itu pasti ada expert-expert yang masih kayak memasukkan modelnya harus kayak gimana sih gitu, kayak mengkategorikan kata yang konotasi kata yang maknanya positif dan negatif itu caranya gimana sih gitu, gitu sih, karena kan masih teknologi baru ya Pak ya gitu. Tapi apakah dalam waktu dekat, saya jadi khawatir juga karena kalau ngelihat ChatGPT itu ternyata segitu cepatnya berkembangnya gitu. Eh, tapi kalau dilihat dari sisi algoritma yang ada, itu ya beberapa masih belum ada yang benar-benar sempurna lah gitu. Maksudnya satu algoritma bisa menyelesaikan semua masalah hidup kayaknya belum gitu. Jadi kayak algoritma untuk teks itu ada sendiri, algoritma untuk misal mengenali uh, untuk klasifikasi, pengelompokan itu ada sendiri gitu. Jadi nanti kalau mungkin ada algoritma yang bisa untuk semuanya, nah itu kita perlu khawatir sih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Karena memang kebetulan kalau teman-teman lihat sekarang kan banyak sekali mahasiswa yang sepertinya menggantungkan hidupnya pada ChatGPT juga. Mungkin Ya, menjawab kuis, menjawab UTS dengan ChatGPT, kemudian juga nggak cuma mahasiswa ya, kadang dosen seperti saya kadang menyelesaikan apa tugas sesuatu, kadang karena saking banyaknya pekerjaan, akhirnya juga istilahnya memberikan untuk meringankan load pekerjaan, jadi sebagian pekerjaan dilakukan oleh ChatGPT gitu ya. Jadi eh, kalau sesuai dengan kata Pak Yayan tadi ya, kalau saya rasa ke depannya semaju apapun AI, selama kita sebagai manusia bisa
istilahnya memanfaatkan sebaik-baiknya malah akan jadi tools sepertinya Pak ya. Termasuk untuk data scientist pun sebenarnya kan memang untuk pengolahan data sekarang pakai R, pakai Stata, pakai lain-lain. Itu sebenarnya kan ini adalah tools yang bagi orang-orang nggak malas banget belajar R, malas banget belajar yang lain-lain bahasa pemrograman, bahasa apa. Apabila sudah ada AI yang berjalan di bidang itu bisa mulai terjun di bidang ini juga jika paham prompt-nya dan lain-lain begitu juga ya Pak mungkin bisa jadi. Tidak Iya. bukan berarti orang yang punya skill di R atau Stata atau lain-lainnya jadi tidak berguna, bukan, malah mereka malah mungkin kalau bisa adaptasi dengan AI bisa jadi lebih precise lagi mungkin ya Pak. Apakah ada ke arah situ juga berarti ya? Iya, karena emang yang namanya tools, apalagi AI itu pasti membantu ya masalah-masalah di dunia nyata. Cuma di balik itu yang namanya AI masih tetap butuh model, masih tetap butuh sampel-sampel data supaya si AI-nya punya performa yang bagus kan Pak ya. Jadi ya eh, mungkin sekilas kalau untuk masalah umum dia performanya bagus, tapi ketika kita tahu celahnya di mana, oh ternyata ChatGPT ini bermasalah dengan kosakata-kosakata yang baru gitu. Misal yang emang belum banyak tertulis, dia tiba-tiba bingung, responnya agak ngaco atau gimana, Ya, itu ya mungkin bagian situ sih yang siap. tidak bisa mengalahkan manusia, sense-nya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman Ya. yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau jangan-jangan sudah apa ini? Sudah mencari makan malam. Ya Pak, sudah malam kayak. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bu Ima, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah, nanti aja kalau lagi di Siap. topik selanjutnya. Baik. Moga-moga Pak Yayan nggak bosan ya Pak Yayan ya. Iya Bu Ima. Tapi saya izin topiknya itu aja Bu. Ya nggak apa-apa. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan pada hari ini, Pak Yayan. Ilmu dan pengalamannya sangat berharga bagi teman-teman, nggak cuma bagi mahasiswa, bagi dosen-dosen juga ini ilmu baru juga bagi kami. Terima kasih juga kepada Bu Nur Prima yang juga sudah memandu, kepada teman-teman dari Laboratorium Manajemen dan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Eh, Mari kita bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama ya, di hari Selasa. Sampai sini dulu. Kami akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih Pak Yayan. ya saya Terima izin kasih Pak pamit Hafiz. dulu. Ayo Pak Siap, Hafiz Bu. sehat. Ayo Pak Hafiz. Dan Siap. budal. Oh iya, Juni nanti Bu. Ya, ya wes. Yuk, Lagi cari Assalamualaikum. akomodasi nih Bu. Iya, monggo monggo. Oke, Mari, terima kasih Assalamualaikum. masih teman-teman.